Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo 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 yo. Kembali lagi di CRW Ikut Serangga Channel. Berani. Oke, seperti biasa, saya akan terus melanjutkan video dari kemarin. Pokoknya kita lanjutin terus ya. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kebablasan nontonnya. Harus wajib nonton dari video pertama, video kedua, dan video sekarang nanti juga akan terus berlanjut. Tidak pernah terputus. Doakan terus ya teman-teman. Dan saya tidak lupa berterima kasih kepada yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah like. Banyak sekali permintaan komen, coach ini dong, bikin ini, banyak ya komennya. Harus sabar ya, semua akan indah pada waktunya ya. Pokoknya begini, saya tidak akan terus berlama-lama. Akan saya terus bongkar semua rahasianya tentang program latihan kepada teman-teman. Saya kasih semuanya, yuk ikutin terus. Berani! Ya, kembali lagi di CRW Ikut Serangga Channel. Langsung aja berani ya. Berani kita lanjutkan. Jangan lama-lama. Setelah kemarin kita membahas tentang tahapan program latihan presentasi dari tiap-tiap kategori daya tahan. Untuk itu, di sini saya akan istilahnya ya, menuntun, membuka jalan, membuka jalan bagaimana teman-teman memahami sedikit-sedikit tentang yang namanya periodisasi ya nggak? Pasti tahu dong. Tapi sebelum ke periodisasi full ya nggak, secara full seperti ini kurang lebih. Nah ini contoh kemarin saya membuat SEA Games di salah satu cabur bela diri. Oke, kita kembali lagi ke topik awal. Di sini saya akan mencoba menghubungkan bagaimana penuangan periodisasi di tahapan daya tahan secara basic dulu ya. Nggak usah yang rumit-rumit dulu. Kalau kata Dilan, yang ringan-ringan dulu aja. Masa yang berat kalian nanti nggak akan kuat. Tidak ada maksud ya merendahkan para teman-teman atau pelatih atau siapapun yang ingin belajar program latihan. Saya tidak ada maksud untuk merendahkan atau mengecilkan lah ya secara kemampuan, tidak. Artinya saya hanya ingin menuntun dari dasar dulu, jangan yang rumit-rumit dulu ya. Nanti saya informasikan seperti biasa, saya akan bongkar semuanya rahasia-rahasianya ya. Nah kalau kayak gini kan rumit ya, rumit nggak tuh, asik ya ngeliat grafik naik turun, tapi di situ semua ada artinya permisah. Oke, kita langsung saja ya. Dari tahapan-tahapan ini, mari kita langsung kita integrasikan ya, langsung kita hubungkan. Kenapa bisa jadi seperti ini? Nah, yang harus teman-teman lihat di sini adalah, lihat ya, fokus di sini dulu, yang saya hitamkan, biar jangan fokus dulu ya. Nah, kemarin kan kita membahas tentang daya tahan ya kan? Foundation sampai aerobik maksimal. Nah, di sini gimana caranya teman-teman untuk menginput ke dalam bentuk periodisasi ya nggak? Pasti ada kebingungan dong cara menempatkannya. Nggak usah bingung lagi sekarang karena saya udah kasih rahasia-rahasianya di sini ya. Bakal saya kasih semuanya. Oke, lihat di sini. Intinya untuk teman-teman atau siapapun ya, untuk kategori foundation dan development dari berbagai referensi atau dimanapun atau yang sudah saya alami di lapangan, biasanya itu dipersiapkan dalam tahapan persiapan umum. Tapi saya tidak pernah menggunakan bahasa itu ya, asik. Saya belajar ya biar enak lah dibacanya, biar sedikit cool ya, keren. General preparation, specific preparation dan lain-lain. Tapi di sini saya juga tidak akan membahas jenis-jenis periodisasi. Nanti itu kan kita akan ke sana arahnya.
Tapi pelan-pelan ya pemirsa, seperti biasa, jangan terburu-buru ya. Di sini saya kenapa alasannya bagaimana inputnya gitu. Oke, tadi saya udah kasih tahu ya untuk foundation dan development. Kita kuningin kali ya. Gitu. Foundation dan development biasanya di tahapan general preparation atau yang teman-teman biasa ketahui di tahapan persiapan umum. Lalu selanjutnya adalah otomatis semakin program latihan kedepannya juga semakin meningkat. Artinya di sini lihat intensitasnya semakin meningkat. Nah, kenapa bisa segini-segini angkanya? Nanti saya kasih tahu lagi nih. Artinya kita ini dulu secara redaksi, secara bahasa, secara kalimat daya tahan itu gimana penempatannya, oke? Untuk specific preparation biasanya di anaerobic threshold, ya kan? Nah, ini secara umum dulu ya. Untuk pembatasan minggu, bulan dan lain-lain nanti akan saya bahas lagi ke depannya kalau udah nyampe tahapan full priorisasi ya. Ini basic dulu, jadi biar mateng, biar tahu ke depannya kayak gimana tuh namanya priorisasi. Saya bongkar satu-satu pokoknya ya. Lalu lanjut, berani. Untuk tahapan pre-competition biasanya diisi oleh laktat toleran dan aerobik maksimum. Nah, ini kan pre-competition nyambung ya. Ini sudah satu kesatuan nih, biasanya nyambung. Karena nyerempet ke kompetisi lah ya. Lalu setelah itu ada fase di transisi dan subfasenya transisi semua sama. Untuk bahasanya ya pemeliharaan ya, pemeliharaan untuk baik program fisik maupun teknik nanti ke depannya gitu. Untuk mempersiapkan lagi agar siap si atlet tersebut menerima atau menjalankan program latihan selanjutnya. Itu kurang lebih seperti itu ya. Untuk general preparation diisi oleh foundation and development. Itu penempatannya. Specific preparation, anaerobic threshold. Untuk di fase competition, fase pre-com dan kompetisi diisi oleh laktat toleran dan aerobik maksimum. Dan seterusnya untuk transisi dan bahasanya adalah maintenance. Oke, paham sampai situ ya? Oke, tadi saya bilang kan kalian fokus di ini aja ya, tahapannya daya tahan dan volume serta intensitasnya. Oke. Biasanya dan sekali lagi saya tidak serta-merta main tulis-tulis saja. Ini dari berbagai referensi dan dari pengalaman selama saya 11 tahun menjalani atau memberikan tentang keilmuan strength conditioning program fisik di berbagai level atlet daerah, nasional dan internasional ya di Indonesia. Atlet Indonesia yang saya pegang. Oke. Biasanya di tahapan general preparation itu dan spesifik, artinya di tahapan preparation baik general dan spesifik biasanya untuk volume itu besar, nah, intensitas sedang agak meningkat terus. Semakin menuju kompetisi biasanya volume itu semakin menurun rendah, intensitas semakin naik gitu. Lihat di sini grafiknya ya, alasannya kenapa. Oke. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan dapat dipahami dengan sangat mudah. Oke, tadi kan bahasanya itu volume dan intensitas itu volume latihan besar dan seterusnya sampai terakhir kecil ya volume latihan. Dari berbagai referensi kan itu hanya menuangkan dalam bentuk tulisan atau deskripsi atau arti ya. Kayaknya itu harus dipecahkan ya kan. Maka dari itu pemecahan solusinya adalah ini tadi berupa angka. Kan yang teman-teman sering lihat paling bahasanya volume besar, intensitas ringan, volume sedang, intensitas sedang. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini adalah kita tuangkan dalam bentuk angka real, ya kan? Ya, volume besar. Volume besar itu biasanya saya mainkan di 90 sampai 100 tuh, volume besar. Artinya 90, 95, 100. Kita bermain range-nya 55 aja, 90 ke 95 berarti 5% ya kan? Jarak-jaraknya. Lalu kedepannya ya otomatis semakin rendah volumenya. Seperti biasa. Untuk intensitas dari awal sudah saya sampaikan, minimum itu untuk tahapan daya tahan. Ingat ya, nanti di sini teman-teman akan sedikit terbuka. Kenapa saya input di sini minimal 65%? Pasti teman-teman juga pernah melihat angka
di priorisasi di bawah 65% ya kan. Harusnya teman-teman sudah sadar ya. Aduh maaf nih, harusnya teman-teman sudah membuka hatinya. Kenapa alasannya 65% tidak di bawah 65%? Pasti, nah kalau yang mengikuti video saya pasti paham nih kenapa 65% minimumnya. Kalau ini bawah 65% berarti ya bukan sebuah latihan gitu. Artinya bisa merupakan denyut-denyut tadi warming up, bisa denyut tadi istirahat atau basal heart rate ya kan. Kalau yang di bawah itu dipastikan ya bukan sepertinya ya. Aduh, mohon maaf nih. Saya terjadi kontroversial ya. Maka dari itu kan saya sudah janjikan pasti saya bongkar semuanya. Pasti teman-teman yang dari awal yang mau kuliah atau yang baru belajar atau yang mungkin sudah belajar bertahun-tahun, mohon maaf saya bukannya menyalahi suatu keilmuan ya. Karena keilmuan itu berkembang harus dibongkar. Kenapa alasan ini, kenapa alasan ini, harus cari tahu dong ya kan. Cari tahunya adalah dengan cara kenapa ya ada angka segini persen. Nah, teman-teman harus sampai ke situ gitu. Alhamdulillah saya belajar. Kita harus kritis kalau belajar ya teman-teman. Mohon maaf sekali lagi saya tidak bermaksud sombong dan tidak bermaksud mengecilkan siapapun. Tapi saya ingin membuka rahasia yang tersimpan selama ini harus kita kuak, kuak. Apa kita bongkar? Oke, 60% saya mulai ya intensitas. Karena di sini tadi tahapan daya tanya aerobic foundation and development, kita lihat ya. Foundation development, lihat intensitasnya 65 sampai 70. Intensitas development 75 sampai 80. Artinya berarti kita memulai dari 65 sampai 80 tuh, itu syaratnya. Jangan ada salah ya. Nah, di sini seolah-olah kita persiapkan selama 3 bulan ya, atau 3. Kalau di sini saya bahasanya meso. Ada lagi referensinya mengatakan makro ya segala macam. Kalau saya lebih suka bahasanya meso untuk bulan. Mikro ya minggu ya, mingguan. Di sini seolah-olah ada 3 bulan lah ya. Tiap bulannya ada 4 minggu gitu. Ada referensi yang mengatakan 4 sampai 6 minggu selama 1 bulan atau selama 1 meso atau selama 1 makro. Itu nanti kita belajar di situ lagi ya, nanti pusing teman-teman. Oke, intinya seolah-olah ini ada 3 bulan ya, atau kurang lebih 12 mikro atau 12 minggu. Nah, tadi kita mulai lagi di foundation dan development, syaratnya 65 sampai 80. Maka kita input 65 ya kan? 65 70 75 80. Atau teman-teman kalau biar tidak terlalu gini, boleh juga divariasikan. Tidak ada yang tidak boleh. Ini suatu ilmu yang tidak baku ya. Semua referensi dapat kita sadur, tapi bagaimana kita cocok menerapkannya di lapangan. Artinya tapi tetap jangan sampai keluar dari basic pakemnya atau dari dasarnya, dasar keilmuan ya. Mau langsung 80 boleh, sini 75 boleh gitu ya. Tuh. Kita ulang dari awal ya. Nih saya hapus. Oke, tadi syaratnya volumenya besar ya di persiapan. 95 bebas, yang penting tadi kan kalau saya penerapannya 90 sampai 100 itu besar. 90 95 100 ya kan, terus atau 90 95 100 95 gitu. Nah kemudian semakin menuju ke kompetisi sudah mulai menurun ya, 70 60 50 kemungkinan 40 pas kompetisi ya. Ini tidak dihitung lagi karena sudah kompetisi. Untuk transisinya, maintenance-nya, volumenya sangat ringan atau sangat rendah sekali. Lalu tadi kita mulai di foundation dan development ya. Kita lihat syaratnya 65 sampai 80 karena development 80. The foundation 65 paling batas bawahnya, batas atasnya development 80. Oke, karena bersandingan ya di calculation
kita sandingkan, kita sambungkan. Syaratnya 60 sampai 80 ya, sorry 65 sampai 80. Lalu spesifik, ingat ya spesifik. Lalu di sini anaerobic threshold. Oke, kita hijauin aja ya, biar beda. Anaerobic threshold itu berapa syaratnya? 85 sampai 100. Tapi di sini kita menggunakan 85% ya. Kenapa alasannya? Nanti kalau belajar full periodisasi, artinya periodisasi dengan bentuk lengkap ya. Nanti saling berketerkaitan soalnya. Nanti teman-teman malah bingung sendiri. Sekali lagi, saya tidak bermaksud sombong, mohon maaf ya. Oke, lanjut. Berani ke tahapan laktat toleran aerobik maksimum. Laktat toleran aerobik maksimum. Syaratnya 90, kita ambil batas bawah ya. Mana tadi? Oke. 90 sampai 100 ya. 95. Oke, ini yang dasar dulu. Untuk transisinya 65. Kenapa 65? Ya karena kembali lagi dari awal. Untuk latihan maintenance-nya aja, untuk volumenya ringan dulu. Oke. Dari sini teman-teman apakah sudah sangat memahami? Karena ini sangat mudah ya. Tinggal teman-teman diulang-ulang saja video yang saya berikan ini. Kenapa alasannya angkanya 65, kenapa alasannya angkanya 80, kenapa 85. Teman-teman harus saling berketerkaitan ya di atasnya tuh. Di atasnya di anjuran. Nah, ini angkanya segini, laktat segini, maintenance. Oke, untuk pembatasan tiap minggunya baik dari preparation, spesifik, pre-competition, competition, dan transisi, dilihat saja misalkan sesuai kebutuhan ya, intuisi para pelatih. Tadi kan kita bilang atau saya bilang selama 3 bulan atau selama 12 minggu. Artinya kita ya biasanya untuk persiapan tuh 65% menuju ke kompetisi ya. Tinggal dibagi aja 60 sampai 65 dari 12, kurang lebih 8 persiapan. Ini secara umum dulu ya. Lalu kita bagi dua aja, general preparation atau spesifik. Atau untuk general preparationnya dipanjangin selama 6 minggu, boleh sesuai kebutuhan ya. Nanti kita kita kaitkan lagi karena ini kebutuhan setiap fase ini nanti berbeda berdasarkan dari hasil tes program fisik atau program teknik yang nanti para pelatih bisa ambil dari awal sebelum melakukan program latihan gitu. Makanya tadi saya sudah singgung atau sudah saya sampaikan, kita bukan belajar periodisasi dulu ya. Artinya bukan belajar periodisasi secara utuh. Ini adalah bagaimana kita menginput suatu tahapan daya tahan ke dalam bentuk periodisasinya, periodisasi dasar dulu gitu. Ya. Mudah-mudahan tidak rumit atau ya bagus sih sebenarnya. Kalau rumit berarti sudah belajar, sudah mulai memahami ya. Saya harap sih apa yang saya sampaikan juga mudah, karena memang bahasa ini sedikit gampang-gampang susah, bahasa strength conditioning. Tinggal bagaimana teman-teman memahami dari setiap kalimat ini. Mau bahasa Indonesia juga boleh, gini misalkan ya, persiapan umum boleh kok. Kompetisi ya, kompetisi boleh semuanya, boleh gitu ya. Lalu bagaimana cara buat grafik ini? Oke, gampang. Kalau angkanya sudah jadi, kita ulang lagi ya, karena kan ini tadi udah jadi. Kalau angkanya sudah dibuat seperti ini, kita blok saja dari minggunya, karena biar ketahuan tadi ya minggu keberapa baik volume dan intensitasnya. Di blok, lalu insert. Teman-teman menggunakan Excel berapa? Saya nggak tahu juga saya Excel berapa nih. Ya tinggal diklik aja lah rekomendasi chart. Nah nanti direkomendasikan. Ini aja ya yang udah direkomendasikan. Oke, kita rubah. Diklik 2 kali, Ctrl A, presentasi, endurance.
training, gitu aja. Apa aja lah, yang penting bisa menginformasikan artinya ya. Yang ini dulu. Nah, karena kan batas atas persentasenya 100% yang paling tinggi, diklik dulu di persentase ini sebelah kiri ini, lihat. Lalu diklik kanan di tabnya atau di mouse-nya, klik kanan format axis. Maksimumnya kita klik dulu, ganti 100. Lalu untuk majornya, batas tiap persentasenya ya 10, untuk batas di paling kecilnya 5 persentasenya. Biasanya kalau yang Excel lama ada klik OK, ini klik close aja. Oke, berubah ya, sudah berubah. Lalu untuk chartnya, kalau mau berubah dalam bentuk tadi kan apa namanya, kayak grafik garis ya, sorry. Nah, ini garis tuh. Boleh. Nah, jadi kan diklik lagi kalau pengen warnanya berubah. Nah, ada jenis dari desainnya. Udah kan? Jadi deh. Lagi kalau pengen angkanya kelihatan, diklik, klik kanan, tinggal add data label, diklik. Nah, klik yang biru, diklik lagi, klik kanannya add data label. Nggak terlalu cepat, mudah-mudahan ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Intinya ikutin terus, saya bakal ini karena memang belum selesai begitu saja ya, ini berkesinambungan. Jadi kalau teman-teman yang nggak ngikutin ya nggak bakalan paham. Maka dari itu tonton video saya dari awal di di channel CRW Ikut Serangga. Tonton dari awal sampai kenapa bisa seperti ini, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih teman-teman, selamat menikmati, selamat belajar, semoga jangan cepat puas, berkah semuanya. Jangan lupa dukung terus saya ya, CRW Ikut Serangga, karena kalau nggak didukung ya percuma ya, saya juga kurang bersemangat gitu. Asik, nggak bohong-bohong, saya akan terus bersemangat memberikan ilmu. Saya hanya minta teman-teman untuk subscribe. Jadi teman-teman subscribe, saya juga berkarya gitu ya. Bye, terima kasih. Gimana? Baru tahu kan? Pokoknya tenang aja, semua saya bongkar tentang rahasia program latihan. Ikutin terus channel CRW Ikut Serangga. Jangan lupa di subscribe ya, di like, komen, dan lalu di share sebanyak-banyaknya. Subscribe sebanyak-banyaknya, kasih tahu teman, encang, babe, pacarnya, nyokapnya, yang masih kuliah, yang pelatih, atlet, mantan atlet, pokoknya kabarin semua tentang program latihan di CRW Ikut Serangga channel. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Berani! Dah.